Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, salam guru penggerak. Kami kelompok 3 akan membahas tentang hasil diskusi kami pada modul 2.1 mengenai skenario di tingkat SMA. Saya Triyani sebagai moderator pada hari ini. Kelompok kami diketuai oleh Bapak Yules Mewardana, dengan pemateri Ibu Aprilina, dan notulen Ibu Herisa Aji Hikdawati. Fasilitator Bapak Edi Sutanto serta pengajar praktik Ibu Sri Purwati dan Ibu Laili Endah Wulansari. Berikut ini adalah hasil diskusi kami pada ruang kolaborasi. Saya Yules Mewardana sebagai ketua dari kelompok 3. Sering kali kita dengar dan lihat bahwa banyak orang tua ataupun guru yang membanding-bandingkan prestasi belajar anaknya dengan anak yang lain tanpa pernah mau mengerti dan melihat serta memahami bagaimana sesungguhnya prestasi belajar anak jika dilihat secara utuh dalam hal perkembangan sosial, emosional, fisik, psikologis anak. Perlu diketahui bahwa setiap anak memiliki keunikannya masing-masing, baik dari cara belajar, kemampuan belajar, maupun minat belajar. Sebagai orang tua dan guru kita sudah seharusnya menyadari bahwa setiap anak itu memiliki gaya belajarnya masing-masing. Dengan kesadaran itu, tentu kita sebagai orang tua dan guru, akan jauh lebih mudah untuk mendorong pencapaian prestasi belajar anak secara lebih maksimal. Setiap guru dapat mengenal murid secara lebih individual untuk dapat menerapkan strategi belajar yang cocok bagi proses perkembangan belajar mereka. Berikut merupakan isi skenario yang kami analisis. Budrana adalah seorang guru biologi SMA. Ia mengajar murid-murid kelas 10. Adapun tujuan pembelajarannya adalah, murid dapat menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Karena situasi sedang pandemi, Budrana kemudian menggunakan metode flip learning, di mana sebelum pertemuan daring dengan guru, ia meminta murid-muridnya untuk mempelajari dulu materinya. Budrana telah menyiapkan paparan tentang materi keanekaragaman hayati yang dapat diakses secara mandiri oleh murid-muridnya. Di dalam paparan ini, Budrana menjelaskan tentang konsep kunci dari keanekaragaman hayati dan tingkatannya, keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, keanekaragaman genetik. Ibu Budrana juga menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati di Indonesia. Sumber yang ia sediakan misalnya artikel dari koran, video-video dari Kehati, WWF, Greenpeace yang ia ambil dari internet. Untuk membantu murid-muridnya belajar mandiri, Budrana menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu. Setelah tahapan belajar mandiri, murid-murid kemudian diminta mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka di mana setiap murid akan diminta untuk memberikan umpan balik terhadap jawaban dua temannya. Ibu Budrana memastikan setiap anak mendapatkan umpan balik dari temannya. Ibu Budrana lalu meminta murid membuat jurnal refleksi yang harus dilengkapi sebelum mereka masuk ke tahapan pembelajaran sinkron melalui pertemuan Google Meet. Dalam tahap forum diskusi sinkronus, guru memberikan pertanyaan pemantik untuk memulai. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diantaranya, tingkatan keanekaragaman hayati mana yang paling penting dilindungi terlebih dahulu? Mengapa? Kapan terancamnya keanekaragaman hayati ekosistem dapat mengancam keanekaragaman hayati spesies dan genetis? Mengapa? Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang dapat memperkaya materi dan pemahaman murid akan konsep. Selama proses diskusi daring, Ibu Budrana mengamati jawaban-jawaban murid, untuk mengetahui apakah ada miskonsepsi yang dimiliki murid atau apakah ada murid-murid yang tampak belum paham. Di akhir diskusi, Budrana memberikan murid tantangan untuk membuat paket info digital yang mengidentifikasi ancaman pada satu lokasi di wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif bagi 3 tingkatan keanekaragaman hayati sekaligus berikut rekomendasi penanganannya. Budrana memperkenankan murid memilih sendiri lokasinya berdasarkan kasus yang nyata terjadi di Indonesia. Bentuk paket info digital pun bebas sesuai kenyamanan murid, misalnya, video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, DSB, asalkan semua informasi yang disajikan sesuai dengan rubrik penilaian yang diberikan dan telah didiskusikan bersama. Murid kemudian bekerja secara mandiri, berdasarkan tenggat waktu yang telah disediakan. Selama murid-murid bekerja, Budrana juga menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa murid yang berdasarkan hasil penilaiannya masih memerlukan bantuan. Di dalam slot waktu khusus ini, Budrana menjelaskan kembali konsep-konsep serta memberikan banyak contoh.
Pertanyaan pertama, apa kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi guru tersebut? Kebutuhan belajar yang berusaha dipenuhi oleh Bu Drana yaitu tentang 1. Kebutuhan kebebasan. Bu Drana memberikan kebebasan murid untuk berkelompok dan melakukan refleksi. 2. Kebutuhan untuk diterima. Setiap murid akan diminta untuk memberikan umpan balik terhadap jawaban dua temannya, memastikan setiap anak mendapatkan umpan balik dari temannya, lalu meminta murid membuat jurnal refleksi yang harus dilengkapi sebelum mereka masuk ke tahapan pembelajaran sinkron melalui pertemuan Google Meet. Pertanyaan kedua, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Untuk menentukan kebutuhan belajar muridnya, yang dilakukan Bu Drana adalah dengan melihat kesiapan belajar murid. Sebelum pertemuan daring dengan guru, Bu Drana meminta murid-muridnya untuk mempelajari dulu materinya. Bu Drana telah menyiapkan paparan tentang materi keanekaragaman hayati yang dapat diakses secara mandiri oleh murid-muridnya. Melihat profil belajar murid, Ibu Drana menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati di Indonesia. Sumber yang ia sediakan misalnya artikel dari koran, video-video dari Kehati, WWF, Greenpeace yang ia ambil dari internet. Dan selanjutnya adalah memahami minat belajar murid. Bu Drana memperkenankan murid memilih sendiri lokasinya berdasarkan kasus yang nyata terjadi di Indonesia. Bentuk paket info digital pun bebas sesuai kenyamanan murid. Misalnya, video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, DSB, asalkan semua informasi yang disajikan sesuai dengan rubrik penilaian yang diberikan dan telah didiskusikan bersama. Murid kemudian bekerja secara mandiri, berdasarkan tenggat waktu yang telah disediakan. Pertanyaan ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Dalam pembelajarannya, Bu Drana menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, A. Konten. Bu Drana memberikan bahan atau media yang berbeda kepada murid untuk materi yang ia ajarkan. B. Proses. Ibu Drana memberikan pertanyaan pemantik kepada murid. C. Produk hasil dari tugas yang diberikan dapat berbentuk paket info digital, di mana tugas tersebut dibebaskan bentuknya sesuai dengan kenyamanan murid, misalnya video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, dan lain sebagainya. Asalkan saja semua informasi yang disajikan sesuai dengan rubrik penilaian. Pertanyaan keempat, yaitu, bagaimana cara guru melakukan penilaian? Bu Drana melakukan penilaian dengan dua cara, yaitu, pertama, Bu Drana mengamati jawaban-jawaban murid untuk mengetahui apakah ada miskonsepsi yang dimiliki murid atau apakah ada murid-murid yang tampak belum paham. Menggunakan asesmen sebagai proses pembelajaran, assessment as learning. Kedua, Bu Drana juga menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa murid yang berdasarkan hasil penilaiannya masih memerlukan bantuan. Menggunakan asesmen pada akhir proses pembelajaran, assessment of learning. Kesimpulan, guru harus mampu memilih strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan memberikan dukungan kepada siswa yang memiliki kebutuhan.